we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa sedikit PGRI Banjarmasin. Di sini kami ingin mewawancarai usaha di Balikpapan yang cukup terkenal. Nah, jadi kami memilih usaha yang bernama Dapur Gendis. Gitu. Jadi kami ingin bertanya sedikit tentang usaha yang Ibu jalani. Yang pertama dari teman saya, Mau bertanya Bu, kapan memulainya usaha ini? Kalau Dapur Gendis sendiri itu dulunya banget namanya bukan Dapur Gendis, namanya itu Bunda Oyan, karena waktu itu anak pertama saya baru lahirkan. Itu sekitar tahun 2014. Usaha ini tuh dirintis secara online dari mulut ke mulut, tapi tahun 2014 itu media sosial belum se-booming sekarang, jadi efektivitas promosi melalui media sosial pada saat itu belum segencar sekarang. Jadi tetap dari mulut ke mulut, dan kebetulan karena saya istri anggota ya, jadi dengan bantuan ibu pimpinan pada saat itu mengenalkan ke teman-teman dalam lingkup Bayangkari pada saat itu. Jadi 2014 mulai merintis. terus pertanyaan kedua, mengapa Ibu memilih sektor usaha ini dijalankan? Oh begitu. Karena berlatar belakang saya yang doyan makan, saya yang doyan ngemil, kebetulan juga nganggur, nggak punya kerjaan sampingan, hanya sebagai ibu rumah tangga baru dengan penghasilan yang pas-pasan, mungkin tahu lah ya namanya hidup
toko yang digeluti hingga sampai di titik sekarang, karena saya lihat peluang di Barito Kuala juga ada peluang yang cukup menjanjikan gitu. Ya. Janjikan untuk usaha ini dijalani di balik kelas. Iya betul. Untuk selanjutnya Bu, ini kan kita perlu strategi membangun marketing ini. Strategi Ibu dari awal membangun usaha ini dan strategi Ibu ini kan pindah nih alamatnya. Itu bagaimana tuh strategi Ibu? Sebenarnya dari awal saya nggak ada strategi yang terlalu terstruktur sebenarnya. Hanya jalani apa yang ada. Jika ada peluang ambil gitu aja. Artinya mengalir seperti apa yang sudah digariskan aja. Untuk strategi secara mendetailnya mungkin ya kayak mencoba untuk menambah varian, kemudian kualitas dan memperbaiki mutu dan kualitas barang-barang peralatan, investasi di gadget-gadget di dapur. Jadi yang biasanya mungkin roti yang diulen dengan tangan, kemudian akan kami tingkatkan hasil rotinya, hasil kualitas rotinya menggunakan mixer mesin yang memang khusus untuk mengadon roti. Kemudian dulu kapasitasnya kecil, sekarang perlahan kami besar. Nah begitu juga dengan bahan yang lain, mungkin yang dulu menggunakan bahan A yang standar, kemudian pelan-pelan di-upgrade lagi ke yang lebih baik. Jadi strategi kami sebenarnya hanya untuk mengutamakan kepuasan pembeli dulu, kualitas dulu, kemudian nanti pemasaran mungkin dari mulut ke mulut. Dan sekarang sudah di media sosial udah banyak sekali ya tempat untuk memasarkan jualan ini, jadi sudah sangat gampang begitu strateginya. Nah alhamdulillah dari yang kecil kemudian bisa merambah ke dulunya online, kemudian bisa nitip di depan toko orang, kemudian bisa menyewa toko sendiri, sampai sekarang bisa beralih ke lokasi yang lebih ke depan gitu, yang sekalian bisa untuk memproduksi gitu. Selanjutnya untuk pendapatan rata-rata per bulannya itu berapa? Oh, untuk iya. usaha? Untuk yang sekarang, Ya. kalau yang sekarang itu berkisar antara 60 juta sampai 80 jutaan lah per bulan. Sangat besar ya Bu ya. Karena penghasilannya per minggu kan kayak 18 sampai 20 jutaan per minggunya. Tapi itu omset ya, bukan bersih yang saya terima. Ya, jadi omset itu masih saya belanjakan buat bahan lagi, sebagian untuk dana operasional, untuk kami putar lagi ke aset, disisihkan lagi juga terutama untuk karyawan. Apakah sebelumnya Ibu pernah membuka usaha lain Bu? Pernah beberapa usaha seperti kayak jualan baju, jualan spray, jualan gorden, tapi nggak begitu menghasilkan. Artinya perputarannya lambat dan mungkin karena kurang menjual juga, jadi kurang ini. Karena kalau makanan ini kan kita bisa sambil merasakan dan kita sambil menceritakan gitu ya. Kalau pakaian atau apa itu mungkin hanya orang-orang tertentu yang seleranya seperti kita gitu. Dan mengukur kualitasnya pun nggak bisa karena kita tidak produksi sendiri, ambil dari supplier kan. Jadi hasil supplier seperti ini ya seperti itulah yang kita jual. Beda dengan makanan yang bisa kita kontrol kualitasnya. Dalam menjalankan usaha Ibu, apakah ada kendala mungkin dari menjalankan usaha tersebut? Oh iya, kalau untuk kendala usaha apapun, sekecil apapun pasti ada kendala ya. Terutama seperti bahan baku yang susah dicari, ketersediaannya di Barito Kuala ini sangat-sangat minim. Jadi kami 80% bahan-bahan harus ambil dari luar, dari Banjarmasin.
Jadi yang biasa tersedia di sini tuh yang 20%-nya seperti tepung, gula, telur yang selalu ada lah di sini. Tetapi bahan-bahan yang lain rata-rata dari Banjarmasin. Itu kesulitan kami yang pertama. Kemudian sarana dan prasarananya juga pada saat kemarin-kemarin itu kekurangan lahan, tempat yang untuk berusaha terlalu kecil karena yang digunakan itu cuma dapur dan garasi gitu kendalanya. Ya itu sih, kalau permodalan atau apa kami nggak terlalu dompet juga karena uangnya ya itu putar lagi gitu aja. Apakah pernah ibu gagal berusaha? Terus bagaimana ibu itu mengembalikan Usaha itu supaya itu berkembang sendiri? lagi. Kalau kegagalan yang berarti sih alhamdulillah belum pernah. Cuma kalau kegagalan dalam berupa rencana itu sering. Misalnya rencananya nih mau ke sana tapi ternyata gagal. Jadi untuk pengaplikasian di usahanya itu belum sempat terjalani tapi udah gagal duluan. Jadi untuk mengembalikan usahanya itu yang nggak terlalu ini juga. Sama halnya seperti pandemi ya, banyak hal yang usaha-usaha lain yang goyah, ada yang bahkan sampai gulung tikar, bangkrut. Tapi alhamdulillah dapur gendis bisa tetap eksis, masih tetap bisa jalan, walaupun ya kami atur sebagaimana ini caranya sedemikian rupa supaya perputaran stok, bahan dan semuanya bisa jalan tetap mulus. Artinya kita harus ada pintar-pintar mencari celah, misalnya promo atau giveaway atau apa gitu ya, misalnya barang masih ada mungkin kami stop dulu produksinya dikurang-kurangin sedikit, kemudian kami hanya meredikan beberapa aja. Ya itulah untuk mensiasati kegagalan. Cuma prinsip kami tidak lebih baik kami bersedia bahan itu yang belum diolah daripada yang sudah diolah. Jadi kalau barang yang sudah diolah seperti roti misalnya, ini kan punya daya ketahanan produknya beberapa hari aja ya, karena kami juga tanpa pengawet, gulanya juga gula asli. Jadi daripada rotinya mubazir nggak laku sebelum sesudah mau berjamur gitu ya, lebih baik kami sedia tepungnya masih kering. Nah itu jadi solusi kami supaya meminimalisir kerugiannya. Nah ini kan nama tokonya toko dapur gendis nih Bu. Nah jadi kata dapur gendis ini tuh terinspirasi dari mana sih? Oh iya, karena flashback lagi ke belakangnya 2014 itu kan saya memulai usaha ini tuh dengan coba-coba iseng di dapur ya, di dapur. Jadi memang filosofi dapur itu adalah sesuatu yang menghasilkan untuk makanan kita sendiri. Nah pada saat 2014 sampai 2019 dapur gendis kan dulu namanya Bunda Oyan, kemudian berubah jadi dapur gendis. Dapur gendis itu diambil dari nama panggilan sayang ke anak saya yang kedua. Ya awalnya enggak, ini juga spontan aja ngambil apa. Dulunya kan nggak ada kata dapur, sekarang ada kata dapur karena di 2019 kami kebetulan pindah dari asrama ke rumah. Kemudian di rumah itu dengan kondisi anak bertambah, cicilan bertambah gitu ya, perlu tambahan ini ya. Dulu yang iseng-iseng, tetapi di 2019 ini udah nggak iseng lagi. Ini sudah harus bisa membantu paling enggak buat makan, karena gaji kita udah hanya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga yang lain. Jadi pada saat itu saya pernah membaca di satu tulisan yang ditulis oleh master juga di dunia kuliner. Terima kasih untuk Ibu Fatma Bahawan, foundernya tim NCC Natural Cooking Club. Beliau pernah menulis bahwa jika kamu sedang terhimpit dengan keadaan ekonomi, pergilah ke dapur dan hasilkan apapun dari dapurmu sehingga bisa menghasilkan
tambahan keuangan. Nah dari situ saya mengilhami kata-kata beliau itu, dan saya membuat pemikiran dan komitmen bahwa oh ya dapur saya bisa menghasilkan lagi, karena sempat on off beberapa kali hamil, melahirkan gitu ya. Jadi dapur saya ini alhamdulillah bisa menghasilkan lagi. Jadi dari kata dapur memang hanya dimulai dari dapur gitu. Iya gitu. Ini kan usaha ibu sudah terkenal ya Bu, ada di sini. Jadi mungkin apa semangat ibu atau motivasi ibu dari membangun usaha ini sampai ke titik yang usaha ibu yang terkenal ini bagaimana? Sebelumnya terima kasih, tapi saya sama sekali tidak menganggap bahwa saya udah sukses ataupun terkenal, karena kami ibarat seorang bayi gitu ya, baru berubah dari bayi yang biasanya bolak-balik tengkurap gitu ya, sekarang akan berubah posisi dari tengkurap ke merangkap, berubah tempat, perpindahan tempat gitu, merangkap lah intinya. Bertumbuh, masih sangat kecil gitu. Jadi motivasinya hanya untuk kebahagiaan semuanya lah, kecukupan kami di rumah tangga, kemudian alhamdulillah punya 5 karyawan saat ini, dan punya orang tua juga yang sudah saatnya kami bahagiakan. Satu hal yang paling saya pegang teguh adalah jadilah orang yang bermanfaat gitu ya. Kalau nggak bisa membuat sesuatu yang lebih, paling nggak bahagiakan aja orang sekelilingmu gitu ya. Ketika ada karyawan atau calon karyawan baru atau ketika saya mencari karyawan gitu ya, artinya saya sedang menjadi perantara rezeki bagi karyawan itu gitu. Jadi ketika saya dapat tanggung jawab itu, sebisa mungkin ya saya juga harus sampai dia bahagia gitu lah, walaupun dengan fasilitas seadanya, tapi saya memposisikan karyawan saya itu adalah sebagai keluarga saya sendiri, saudara saya sendiri gitu. Jadi motivasi terbesarnya adalah ya kesejahteraan karyawan, kesejahteraan kami dan orang tua, keluarga gitu aja sih. Nggak ada yang harus inilah, harus itu, enggak, atau misalnya harus punya ruko 3 lantai, enggak. Itu terlalu jauh. Jadi ketika kita menjalaninya hanya lillahi ta'ala, ibaratnya hanya untuk membahagiakan dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah nanti ketika dapat hal yang kita nggak sangka-sangka tuh rasanya seperti bahagia banget gitu ya. Nah gitu. Nah, jadi sekian wawancara dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, serta terima kasih kepada Ibu atas waktunya mewawancarai. Sama-sama, makasih juga buat dari Fakultas apa nih? Oh ya, mahasiswa Fikih atas kunjungannya yang sudah bersedia mewawancarai. Ini wawancara pertama loh. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Nah, ini kan kita lihat nih ada buket, dari buket uang, buket kembang, sama buket snack juga. Apakah ini juga salah satu produk atau usaha ibu yang ibu geluti saat ini? Iya, jadi saya baru aja ketemu passion saya, ternyata bisa bikin gini-ginian, dan ini awalnya hanya sebagai kayak penghilang stres gitu ya. Akhirnya saya coba-coba perbaiki lagi apanya tuh, dimaksimalkan lagi. Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu, banyak yang responnya lumayan bagus lah untuk buket, jadi bisa terima buat pesanan juga. Atau kadang-kadang ketika ada lagi gabut gitu ya, saya readykan juga yang buat ready stock, jadi ketika orang beli tuh udah langsung ada tanpa harus memesan dulu gitu. Nah, jadi guys, buat kalian yang mau pesan buat wisuda, buat pacarnya, ulang tahun, bisa pesan di
Dapur Gendis. Nanti kami akan cantumin alamat Facebook sama alamat Instagramnya.